Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat yang ditunggu-tunggu sebentar lagi tiba, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, anak-anakku yang sangat saya cintai. Jangan kemana-mana, ikuti terus channel di Yayasan Nurul Fatah, karena sebentar lagi penulis kita, kalau saya tak boleh nyebut Ustaz, tapi karena dia dulu saya, jadi sebutnya saya Ustaz aja pada saya. Untuk mengetahui lebih dalam, silakan Ibu masuk biografi beliau, Pak. Jadi namanya cukup singkat dan gampang dihafal, namanya Pak Edi Krishna. Kalau dia juga itu juga ya, itu edisinya, subhanallah. Tempat tanggal lahir Jakarta 19 Agustus 1982, status sudah menikah, putra satu setengah, karena setengahnya masih di dalam menikah. Beliau adalah seorang pendiri daripada klub pecinta Al-Quran. Nanti bisa kasih di bukunya nanti yang dapat ada ini website-nya, ada Facebooknya. Nah, sedikit saya ingin mengulas siapa Pak Ustaz kita. Ustaz Edi Kusman yang saya kenal ini, beliau ini adalah merupakan jamaah dari tim kami di PT Aminah ketika beliau mau umroh. Terus terang aja mohon maaf, sebelumnya mohon maaf. Beliau ini bersahaja, sederhana. Kalau saya bilang sangat sederhana, tidak sesuai, tidak selaras dengan ilmunya dengan segala ilmunya. Ternyata dia orangnya kan itu kan, ya. Proses ketika datang di Aminah dulu gitu, malah lebih lusuh lagi dari ini. Kami underestimate, mohon maaf Pak Ibu, ini underestimate ketika datang ke kami menanyakan tentang umroh. Biasa, kita tidak manusia biasa Pak. Saya sebagai kontrolannya melihat dari kulitnya Pak, melihat tampilannya. Udah yang kita tawari kan, jadi jadi mau umroh ini Pak. Ini ada kategori di Aminah, ini yang paling murah. Ada itu yang paling murah dari PT Layar sebelah tadi pada waktu itu kita 1.850 ya. Naik nafas banyak Pak. Ada yang lebih mahal lagi nggak Pak? Wah ya, saya naikin satu trek lagi, yang ditambah 2.200. Oh gitu. Ada nggak yang lebih tinggi lagi, yang bintang 5 lebih IP? Ketika saya mulai Pak, ini benar-benar pemain gitu kan. Tapi Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ini benar serius nih. Nah ini Pak, kalau yang bintang 5 ini harganya 2.700, jadi kurang lebih sekitar 34 juta Pak. Plus repot tag bisa kurang lebih 35 juta. Nah Pak beli mati langsung Pak. Saya ngambil yang 5 berapa orang? 5 orang. Kaget lagi saya Pak. Subhanallah. Tapi otakku masih ngerti juga nih Pak. Ini ini jangan-jangan habis 2 anak, gitu kan? Sampai di situ Pak. Katakan beliau umroh. Datang lagi, ada umroh datang lagi. Mau umroh lagi, umroh Ramadan. Nah ini umroh Ramadan lagi. Kita sadari lagi yang pertama yang paling murah. Itu yang pertama adalah awal Ramadan, kurang lebih sekitar 32 juta. Ada yang lebih mahal lagi nggak ada, yang 40 juta full Ramadan. Itu dan ambil itu saya selesai full Ramadan. Sejak saat itu Pak, setiap tahun itu 2 kali saya berangkat, umroh biasa dan umroh Ramadan. Jadi kalau luar biasa, saya baru tahu video sebenarnya ketika kami bertiga di Gramedia. Kami memang senang baca buku Pak mengenai agama itu. Ini buku mau begini, rasanya pernah kenal ini. Ini bukannya siapa kita ini.
Kita itu dia masuk bercanda aja, masuk senyum aja, ternyata memang betul gitu. Ini bapak lihat, ya ini buku sedekah bagi ibu saya ini biasanya Pak. Bukunya mana 60 di Gramedia itu juga di Gramedia ini kan dapatnya gitu. Jadi di toko lain nggak ada nih. Ini jaga dengan ustaz-ustaz yang lain. Nah, kenapa sekarang saya ajak ke sini? Kamu kok belum mahal Pak? Padahal takutnya kalau udah ngetop aku nggak bisa ngajak lagi di sini. Belum mahal bahkan gratis Pak begini. Nggak mau dibayar. Kalau dibayar Pak nggak mau ngomong. Begitu Pak. Akhirnya ya sudah lah. Malah bapak-bapak ibu-ibu akan mendapatkan ini secara gratis. Ya. Senang nggak? Senang. Tepuk tangan dulu dong. Semangat. Ini yang dibagi nanti ada 3. Soalnya yang 4 ini buat ngurusnya udah sudah payah. Nanti nggak dapat repot juga aku diomelin. Ya, jadi nanti yang dapat hari ini dapat langsung tanda tangan dari beliau. Susah ketemu dia sekarang. Sebab mulai dari ini nanti besok pulang ke Jakarta, besok udah syuting Pak. Nah kalau udah syuting masuk TV nasional, susah kita. Udah itu harganya udah mulai repot lagi misalnya. Di samping itu untuk yang lain-lain nggak usah takut. Lagi udah nyiapin kurang lebih sekitar 20. Jadi kemungkinan kita dapat semuanya 20 terbaik. Jadi jangan mulai ikuti channel terus kita. Gitu ya. Nah kalau berlama-lama lagi, ya, beliau ini akan. Nah, ini juga sedikit kuncinya. Kenapa enggak? Saya sangat mengharapkan sekali banyak yang hadir. Karena dari beliau ini Pak mampu membuka saya. Ternyata ada sesuatu lain yang selama ini yang singgah di kadang-kadang lupa, kadang-kadang timbul, kadang-kadang lupa, kadang-kadang timbul. Jangan lupa. Nanti sama beliau ini bikinkan satu mudah-mudahan waktunya masih tersentuh gitu. Atau kalau enggak beliau malah bersiap ini kayaknya nggak cukup nih Pak kalau cuma sedikit jam. Jadi mungkin setiap bulan saya perlu ke sini. Monggo saya kalau setiap bulan nanti bulan saya datang ke sini kalau saya setiap bulan ke sini. Tanpa berpanjang-panjang kita persilakan Mas Edi untuk memberikan sesuatu kepada tamu undangan kita. Demikian dari saya, dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Sesungguhnya apa yang saya sampaikan ini tidaklah itu ada kebenarannya itu dan kesempurnaan itu milik Allah SWT, dan manakala ada kesalahan-kesalahan itulah kesalahan dari kami sebagai manusia yang tidak tepat dari dosa. Demikian kami persilakan Mas Edi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai ini dengan membaca Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya bicara, saya boleh nanya nggak? Boleh. Kira-kira tahu gigi nggak? Tahu. Tahu. Gigi yang paling bagus gigi ompong atau gigi rapi? Tapi. Yang mau giginya ompong siapa? Silakan. Kalau yang nggak mau bikin nyombong, itu yang bolong-bolong maju. Karena dari sini kelihatan kayak seperti gigi ompong, jelek. Maju. Yang nggak mau bikin nyombong, yang depannya kosong, ini maju. Maju. Ayo. Ini mau berangkat umroh apa enggak nih? Yang nggak mau giginya ompong, yang di depannya ada yang bolong, maju. Karena dari sini yang nggak mau
Ngomong hebat banget. Yang depannya kosong, coba lihat. Kelihatan kan? Yang depannya kosong kelihatan kan? Oh. Ayo, ayo. Harusnya sering kok. Kalau bolong-bolong. Karena jelek. Tadi kan katanya nggak mau ngomong, ya kan? Katanya nggak mau ngomong. Udah penuhin. Di situ. Kosong. Tunggu dong. Saya orangnya lupa ya, jadi saya emang penulis biasanya itu kan dari bagi. Udah. Saya sebenarnya malu nih dibilang Ustaz. Ya, nggak beneran Ustaz. Jadi, saya bukan Ustaz. Saya penulis buku. Gara-garanya saya menulis bukunya buku agama. Orang-orang pada mengatakan saya Ustaz. Padahal bukan. Ada bukunya kalau mau nyari di Gramedia, bukunya ketika membagi buka, ini ada 10 jilid buku. Yang baru terbit ada 3. Kalau Anda mau beli, yang gratisannya juga ada. Bisa download di website www.kecintaanalquran.com. Tapi mendingan beli daripada download, kan bacanya kurang enak. Tapi kalau yang ada dulu, mendingan download aja. Biar nggak lupa, biasanya habis pertemuan ini banyak yang lupa, makanya saya tulis biar ingat terus. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'ainal ladzi yukadzibu bid-din. Fadzakal ladzi yad'ul yatim. Kata Allah kan, siapa orang yang mendustakan agama? Siapa orang yang menganggap agama Islam ini bohong? Siapa orangnya? Siapa yang menganggap agama Islam ini main-main? Nggak ada. Jadi siapa yang menganggap agama Islam ini bohong? Siapa orangnya itu siapa? Padahal kita lagi yad'ul yatim. Tuh orangnya tuh. Salah satunya orang yang menghargai anak-anak yatim. Orang yang menganggap diri anak-anak yatim. Itu orang-orang yang menganggap agama Islam ini bohong. Agama Islam ini tidak benar. Itu orang-orang. Oke, alhamdulillah kita di sini.
mengelola juga ya kan, anak yatim. Terus apa hubungannya anggap agama Islam ini bohong sama anak-anak yatim? Apa hubungannya? Karena dalam Islam anak-anak yatim itu dimuliakan sama Allah, dimuliakan. Makanya di klub saya ini, klub pecinta Al-Quran, anak-anak muda semua, alhamdulillah mengelola anak-anak yatim juga. Karena kita nggak mau diikat sama Allah menganggap agama Islam ini bohong, agama Islam ini nggak ada. Terus siapa orang yang kedua yang menganggap agama Islam ini nggak benar? Padahal kita lagi ya dulu yatim wala yang dulu ala sohamil miskin. Orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, menganjurkan aja enggak, apalagi memberi makan. Yang kedua, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdhalul doa alhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, doa yang terbaik itu alhamdulillah. Doa yang paling afdal itu alhamdulillah. Kata Rasulullah di hadis sahih ini, doa yang terbaik itu alhamdulillah. Jadi doa yang bagus itu sebenarnya bersyukur. Bersyukur. Doa yang terbagus, yang paling bagus itu bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena begitu banyak nikmat dari Allah yang sudah diberi untuk kita dari lahir sampai sekarang. Bahkan kata Allah, andai kata kamu menghitung nikmat-nikmat itu nggak akan sanggup. Oke, bersyukur itu doa yang terbaik. Bersyukur. Kita dapat rezeki tiap hari. Kita dikasih duit sama Allah. Di antara yang hadir ini yang sekarang di kantongnya nggak megang duit siapa? Tunjukkan. Nggak ada. Dikasih itu siapa kan? Allah ini. Duit. Di samping duit kita dikasih kesehatan. Kesehatan penting juga itu. Kita dikasih berkumpul di sini juga karunia Allah. Karunia Allah. Lebih banyak mana konser musik apa majelis taklim? Lebih banyak mana? Konser musik. Konser musik lebih banyak. Majelis taklim sedikit. Karena kita dipilih. Kalau pilihan. Nggak semua orang lagi. Nggak semua orang. Di antara nikmat sehat, nikmat kita dikasih makan tiap hari sama Allah. Kita dikasih rezeki, dikasih duit tiap hari, kita dikasih duit sama Allah. Kita berkumpul sama keluarga. Itu nikmat-nikmat dunia. Di antara seluruh nikmat-nikmat itu, nikmat dunia, yang paling nikmat itu kita dikasih nikmat iman dan nikmat Islam. Di atas seluruh nikmat yang ada itu yang di dunia, yang paling berharga itu, yang paling penting, kita dikasih nikmat iman, dikasih nikmat Islam. Itu bersyukur, beruntung sekali kita dapat nikmat itu, beruntung sekali. Beruntung, itu tak ternilai harganya. Berapa banyak manusia di bumi ini? Berapa miliar orang? Dan berapa orang yang Islam dan beriman kepada Allah? Berapa orang? Tidak semuanya yang dikasih sama Allah, tidak semuanya. Kenapa saya bilang kita sangat-sangat beruntung kita berada di lingkungan Islam dan kita dikasih karunia keimanan semua. Kenapa? Karena kita nggak milih.
nggak punya Islam tidak. Coba tunjuk tangan yang baru lahir, yang masih Islam. Tunjuk tangan. Yang baru lahir minta Islam kalau. Satu Islam kita dikasih sama Allah. Kita nggak ngerti Islam itu kayak apa. Kita dikasih Islam. Dan nggak semua makhluk dikasih Islam, dan makhluk. Oke, belum. Karena apa? Ini berhubungan dengan nanti berhubungan dengan surga dan neraka yang kekal itu, berhubungan itu. Yang selain daripada Islam nggak dapat surga, nggak dapat surga. Kenapa nggak dapat surga? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa nggak dapat surga? Kayak misalkan orang Kristen, dia minta surga sama siapa? Minta surga sama Yesus, sama Yesus. Nanti sudah meninggal, misalkan, ya Yesus, mana surganya? Kata Yesus, surga apa? Saya nggak punya surga. Nggak punya surga dia. Saya misalkan Buddha minta surga sama Buddha. Buddha nggak punya surga. Yang punya surga siapa? Hah? Kok pada nggak ya? Yang punya surga siapa? Allah yang punya surga. Allah. Emangnya kita mau lama hidup di dunia? Enggak, sebentar kita. Kemarin Olga, dulunya kemana itu Olga? Katanya banyak banget. Ditinggalin. Ternyata kita udah punya Islam, kita udah beriman sama Allah. Ternyata ada lagi yang paling tinggi. Ada lagi yang paling tinggi, ternyata nikmat yang Allah berikan sama manusia. Nikmat apa? Nikmat mengenal Al-Quran dan Sunnah. Nikmat mengenal Al-Quran dan Sunnah itu lebih tinggi daripada kita dikasih nikmat Islam dan nikmat iman. Lebih tinggi. Karena apa? Berapa banyak orang yang Islam? Banyak. Terus berapa banyak orang yang gak sholat, yang gak baca Al-Quran? Berapa banyak? Banyak. Makanya kita minta sama Allah. Kita dikasih nikmat itu, nikmat mengenal Al-Quran dan Sunnah. Berapa banyak orang yang menganggap kekuburan itu ibadah, sholat, banyak. Dia nggak kenal Al-Quran, dia nggak kenal Sunnah. Banyak. Jadi Islam juga kurang. Kita harus kenal juga Al-Quran dan Sunnah. Harus kenal Allah maunya apa nih, Rasul maunya apa nih, nggak dicocokkan aja. Itu nikmat. Ya, tapi udah bisa beruntung, udah lumayan lah daripada kayak mana. Tapi ini nikmat-nikmat yang tertinggi yang ada di dunia ya, yang ada di dunia. Kalau di akhirat nanti ada lagi. Terus di atas kita udah punya Islam, kita kenal sama Sunnah, kita kenal sama Al-Quran. Ternyata ada lagi yang lebih tinggi. Apa itu? Kita diberi kesempatan untuk beribadah dan menyembah Allah. Itu kenikmatan, bagus, mahal. Kita diberi kesempatan untuk beribadah dan menyembah Allah. Berapa banyak orang yang kenal Al-Quran, kenal Sunnah, tapi nggak dikasih kesempatan untuk beribadah dengan sempurna. Dan misalkan matanya nggak bisa melihat, atau tubuhnya kurang sempurna, atau lagi sakit. Jadi kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah itu keberuntungan
Karena kita bisa beribadah juga awalnya gara-gara mengenal Al-Quran, mengenal sunnah. Sunnah ajaran itu kita lakukan. Dan banyak juga yang nggak bisa lakukan itu, banyak juga. Kita raih. Berapa banyak orang yang waktu Allah panggil Allah Akbar, dia berarti banyak. Dia nggak dikasih kesempatan untuk beribadah sama Allah. Nggak dikasih kesempatan beribadah sama Allah. Mau kapan lagi? Mau nunggu tua dulu bisa sampai kita ruku nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna, sholatnya nggak bisa lama karena udah tua. Justru yang paling bagus itu beribadah yang muda-muda karena dia masih sempurna, masih bagus fisik. Ini adik-adik ini masih bagus. Bergunakan. Karena nanti kalau kita udah menikah kita rindu, pengen sholat rindu kita mau sholat, tapi udah nggak bisa. Sholat cuma di dunia aja. Ada di mana Rasulullah sama para sahabat lagi berjalan rombongan, terus Rasulullah berhenti di depan kuburan. Rasulullah nanya gini, wahai sahabat, kamu tahu nggak apa yang terjadi sama orang ini, orang yang di dalam kubur itu? Kamu mau tahu kan? Kata sahabat, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Ini orang ini dari semenjak meninggal sampai sekarang itu udah binatang kuburan. Kata Rasulullah, ini orang ini dari semenjak dia meninggal sampai sekarang dia pengen banget minta sama Allah sholat 2 rakaat aja, nggak diizinin sama Allah. Itu diizinin. Nggak bisa beribadah kalau meninggal nggak bisa. Entah itu kita rindu pengen sholat, nggak bisa. Karena yang dia sholat malam kan, kalau nggak sholat malam tuh katanya, kayak nggak makan, lapar. Atau jadi lemas. Entah itu yang kedua, sholat duhanya dengan sholat 2 rakaat bisa menyelamatkan dia di alam kubur, diringankan siksanya, dan dia pengen nambah sholat. Jadi sayang kalau kita hidup di dunia ini, sayang, rugi, sayang, mubazir. Jadi nikmat yang ketiga itu kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita udah diberi kesempatan jangan disia-siain, karena suatu saat kita nggak bisa diberi kesempatan lagi, Mumpung kan kita bisa diberi kesempatan untuk beribadah, ibadah yang mana? Kita sudah diberi kesempatan beribadah untuk menyembah itu nikmat. Ternyata masih ada yang lebih tinggi lagi. Masih ada apa yang lebih tinggi? Kita diberi kecintaan, kita diberi semangat, kita diberi kegembiraan, kita diberi kegemaran untuk beribadah. Itu nikmat yang luar biasa. Jadi kita ibadah itu senang kita beribadah. Dikasih itu apa Allah, dikasih. Kalau bisa kita minta diberi kecintaan, kita minta diberi kesenangan untuk beribadah. Ini belum masuk materinya ya, ini baru intro. Saya yang jelasin ini baru intro, kunci kehidupan. Baru intro. Kita banyak berdoa. Ya Allah, saya beri dong saya kegemaran untuk beribadah. Karena nanti kita senang ibadah bukan paksaan lagi. Kalau kita merasa ibadah yang kita
terpaksa. Waduh, tanda-tanda loh. Ini kan banyak yang tobat. Mendengar aja, Allah Akbar, ya Allah, baru aja selesai kok aja nangis, jadi kita merasa terpaksa, terbebani. Wah, itu tanda-tanda. Mengingat banyak yang tobat. Kita jauh dari Allah, jauh. Kita diberikan kecintaan, diberikan kesenangan, diberikan kegembiraan untuk beribadah itu sangat luar biasa. Kenikmatan yang super duper ya. Kalau bisa kita ternyata masih ada nih yang puncak kenikmatan di dunia dari seluruh kenikmatan yang ada. Kita masih dikasih harta benda jadi orang kaya itu nggak seberapa. Ada kenikmatan yang lebih puncak. Kita diberikan kenikmatan dalam beribadah. Ya. Kita diberikan kenikmatan dalam beribadah. Jadi kita beribadah itu nikmat. Kalau kita beribadah udah nikmat, udah enak, udah enjoy, itu nikmat yang paling penting gitu kita dapat. Kita beribadah selalu enak banget ya, sholat ya, mulai ya nungguin besok. Terus kita tiap hari lihat ya Allah kapan sih ada nih, saya nungguin dari tadi. Dan lagi puasa ya. Itu kenikmatan. Pas habis sholat dulu. Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kok cepet banget sih sholatnya. Waktunya asar kapan? Sepertinya Allah waktunya asar nih mau sholat lagi. Jangan nikmat. Kita diberikan kenikmatan itu puncak dari seluruh nikmat yang ada. Dikasih mobil, dikasih rumah mewah, dikasih rezeki kita. Nggak seberapa ditinggalin itu. Tinggalin itu kan cuma ngaku-ngaku doang. Kita punya rumah kan ngaku-ngaku doang. Tadinya itu rumah siapa? Rumah nenek kita. Nenek kita ngaku-ngaku itu rumahnya. Dia meninggal, dikasihlah ke ibu kita. Nih ibu kita ngaku-ngaku ini rumah saya ini. Meninggal ya. Nggak dibawa ke rumah, masih di situ aja rumahnya. Dikasihlah ke anaknya. Dikasihlah ke kita ngaku-ngaku ini rumah saya ini gitu. Yang meninggal rumahnya tetap di situ aja sampai hari kiamat, di situ aja nggak dibawa. Kan mau dibawa kemana? Ngaku-ngaku aja. Dan nikmat itu semua ini, semua. Cuma ngaku-ngaku semua. Atau kita habis kerja nih, waduh. Gajian 200.000, misalkan sejuta, gajian sejuta, pulang ke rumah, ngomong sama istrinya, Mami, buat bayar anak sekolah, buat listrik, buat kontrakan, buat biaya ke pasar, habis cuma berapa menit tuh dari kantor ke rumah ngaku-ngaku doang. Dikasihlah ke ibunya megang AC, punya duit. Pergilah ke sekolah, ini buat bayaran sekolah, ini belanja di pasar, ini buat listrik, habis. Yang di sekolah dulunya asik dapat ini, pulang lagi ke rumah buat belanja, sama aja begitu aja terus. Itu kenikmatannya. Kita harus lain. Pertama kita dapat iman dan Islam udah.
juga darah ya, Pak. Saya biasa ceramah 4 jam sebenarnya. Cuma kadang kata Pak Haji, yang banyak mah tidur kan. Ya, ini aku berapa? Sampai jam? Sampai juga ya? Setengah jam. Ada ini cukup. Baru ini setelah saya perhatikan ya dengan sesama. Setelah saya perhatikan hidup ini, saya kan orangnya pemerhati hidup. Hidup ini kita sedang berperang intinya. Intinya kita hidup di dunia ini lagi berperang, sedang berperang. Kita setiap hari berperang, kita diserang, kita menyerang. Setiap hari. Perang melawan siapa? Perang melawan setan. Perang melawan setan. Definisi setan apa? Definisi setan berbeda-beda. Tapi kalau definisi saya, setan itu segala sesuatu yang buruk atau segala sesuatu yang mengajak keburukan, itu setan. Nah, kita berperang melawan semua. Kalau saya kalkulasiin dari kehidupan kita berperang melawan setan, melawan sesuatu yang buruk sama melawan sesuatu yang mengajak keburukan. Setiap hari itu kita diserang atau menyerang. Judul dari perang ini apa? Judulnya ada 2. Yang pertama, perang kesabaran. Perang kesabaran. Jadi kita manusia versus setan. Manusia melawan setan. Itu perangnya apa? Perang kesabaran. Kira-kira yang paling sabar manusia apa setan? Yang paling sabar manusia apa setan? Itu kita berperang itu. Berperang. Siapa yang sabar? Pertama, siapa yang sabar? Kita lagi perang kesabaran. Siapa yang sabar? Dia yang menang. Serius ini. Siapa yang sabar? Dia yang menang. Kalau setan banyak taktiknya. Dia punya taktik. Planning A, planning B, planning C, planning D, planning E, planning F, planning A, planning Z. Kalau dia nggak bisa mengganggu manusia lewat jalur A, dia punya planning B. Mengganggu manusia dari arah B. Nggak bisa juga jalur C dia punya planning. Nggak bisa juga jalur D. Harusnya kita juga punya planning. Harusnya lebih enak mana? Lebih enak diserang atau lebih enak menyerang? Hah? Lebih enak menyerang harusnya. Kenapa kita diserang terus? Gak menyerang-nyerang. Nah ini sebenarnya ada. Tadi kan kita berang kesabaran. Pertahanan terbaik itu menyerang. Pertahanan terbaik itu menyerang. Kita jangan mau diserang dulu sama saya. Mau harus jadi juaranya. Jangan mau. Caranya begini. Sebelum setan itu menyerang, mau nyerang setan nggak? Mau. Mau nyerang setan nggak? Mau. Rugi dong, kita diserang dulu, rugi. Tiap hari kita diserang, mulai dari sholat subuh kita diserang. Ini serius, diserang ya. Mulai dari sholat subuh kita diserang. Makanya kita harus punya juga plan ABCDEFG-nya itu. Masa kita ini ada diserang dengan orang enak dong ya. Jangan. Caranya gini.
Sebelum setan nyerang, kita serang duluan. Kan misalkan sholat subuh. Sebelum dia mengganggu kita harus punya strategi. Pasang alarm dulu. Atau pasang alatnya tali di sini air alarm dulu. Jadi kalau setan gini, misalkan kita mau sedekah, kita baru megangkan pokoknya setan udah tahu karena dia meneliti kita, tahu dibisikin nanti kita. Masukin aja ke kantong. Iya. Jangan sedekah nanti duitnya habis. Ya. Jangan sedekah duitnya habis. Masukin aja ke kantong. Padahal kan kita tahu. Kata Rasulullah, turunkan rezeki dengan jalan bersedekah. Jadi kita bakal nanti. Orang yang bersedekah itu rezekinya akan bertambah dan bertambah. Kata Rasulullah. Tapi ini jadi masalah setan kan nggak ngabur. Baru kita begini dia begini. Sebenarnya ini kalau kita teliti, kita fokus kedengaran suara setan. Jadi kita menganggap seolah-olah kita berdialog dengan diri kita sendiri, dengan rasa juga. Benar. Kalau kita fokus, kedengaran sekali. Kedengaran. Asal fokus. Kedengaran jelas. Jadi itu kita bukan ngomong dengan diri kita sendiri, bukan. Setan itu asli setan. Kedengaran. Bahkan kita berapa ngomong diri kita sendiri. Enggak mau sedekah. Jangan. Bukan ini bukan diri kita, setan. Kedengaran. Kalau kita fokus kedengaran dan kita bakar, kita lawan. Waktu kita begini, coba perhatiin deh. Ya jangan. Waktu kita gini pasti kita membisikin jangan nanti duit kamu habis. Kita lihat orang ada. Gimana cara jangan setan? Langsung aja gak usah mikir. Jual sedekah. Kalah dengan setan. Waktu kita begini, lihat dompet ada 30.000. Pasti tuh tebak kan, tebak ya. Gitu aja dia modelnya. Itu tebak. Kata setan. Pertama, jangan sedekah nanti duitnya lagi. Kita kan gak mau panik. Setan itu nggak masalah karena kita diuji kesabaran. Perang kesabaran itu sabar ya setan. Sabar. Kita nggak mempan. Pertama kan kita megang dompet, dibikin sama setan, jangan sedekah. Kita keluarin dompet. Setan kalah kan. Terus setan punya planning B. Karena planning A-nya udah kalah, punya planning B dia. Planning B-nya apa? Udah yang paling kecil aja tadi. Yang paling kecil aja. Dekaya. Yang sisanya buat jaga-jaga katanya. Gimana cara melawan setan? Sedekahin aja semuanya. Itu melawan setan. Jangan takut. Kalau kita takut, kalau udah makan setan. Tapi jangan takut. Yakin rezeki itu nggak bakal lama. Karena Rasulullah yang bilang kok. Yakin. Kita kan patokan kita Al-Quran dan Rasul. Makanya patokannya setan. Patokan setan kan bakalan habis. Gue dari ngeri. Aja. Kita ambil duit 30.000 semuanya kita sedekah. Terus ngomongin yang ada. Tapi yang dulu nggak mempan. Itu dulu. Itu cara menjelaskan tadi. Itu jangan ngomong. Jadi yang pertama
perang kesabaran. Siapa bilang setan gampang membisikkan manusia untuk masuk ke lubang neraka? Susah, setan susah. Nggak gampang itu setan. Ngasih kita nggak gampang. Susah, sama seperti kita susah untuk pengen masuk surga, tapi kita selalu dibisikin saja. Kita masih susah ya. Setan lama susah untuk menggoda kita, susah jadi kita. Makanya kita adu kesabaran bersama. Siapa yang paling sabar? Siapa yang paling sabar? Begitu dia yang menang. Itu pertama perang kesabaran. Yang kedua, perang istiqomah. Perang istiqomah yang kedua. Kira-kira siapa yang paling istiqomah? Setan apa kita? Setan kan? Kok dibela terus ya? Yang ini dia. Ya ini masih rajin ya. Kita harus rajin juga istiqomah. Cuma masalah istiqomah doang. Istiqomah. Saya kan dari tahun kedua, dari tahun Nabi Adam, istiqomah dia. Oke tak? Istiqomah dia. Dia tidak sampai ke sana. Jadi kita juga harus bersaing kan? Oh ini lewat yang tadi yang kesabaran tadi kata Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sabar ini tameng buat kita, tameng. Pernah nonton ini kan, Kapten Amerika? Nonton kan? Jadi dia ada tameng ini. Kalau misalkan ada yang nempel, ada tameng, periksain. Nah, sabar itu tameng buat kita. Kalau kita udah sabar, kita bersama Allah. Kalau kita udah bersama Allah, kita nggak bisa diutak-atik, nggak bisa diutak-atik, siapapun, termasuk orang yang nggak bisa diutak-atik. Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu ini penting banget, sabar itu penting. Karena perisai kita, tameng kita, sabar. Yang kedua tadi istiqomah. Istiqomah. Siapa yang istiqomah dia yang menang. Siapa yang istiqomah dia yang menang. Jadi ini kita lagi berantem, lagi perang istiqomah. Istiqomah mau masuk ke surga atau masuk ke neraka. Istiqomah. Dan panjang istiqomah. Sudah teruji dari zaman Nabi Adam. Kita harus istiqomah. Jangan mau lah, memakhluk kayak gituan. Allah mengutuk setan. Aku bilang dengan setan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kita manusia terpuji. Kita udah di backing sama Allah sebenarnya. Udah di backing. Ngapain salah? Ngomong begitu. Kira-kira berapa ya? Jam 12 malam jalan di tengah kuburan. Apa yang pada takut sampaikan. Jadi nanti Allah benar. Itu kita ngomong takut sama setan itu udah di hati sebenarnya di situ. Ada satu. Dibisikin sama setan. Kenapa dibisikin sama setan? Kenapa? Kenapa dibisikin setan? Waduh, saya tadi sebelum gak pijat. Langsung aja kali ya masuk ke kunci kehidupan. Yang tadi juga kunci kehidupan sebenarnya, kunci kehidupan juga. Kita harus punya itu. Nah ini juga kunci kehidupan. Cuma kalau yang ini gimana cara kita menjalani hidup ini dengan enteng? Sebenarnya hidup itu gampang susah. Hidup itu gampang susah.
Jadi gampang, susah. Gampangnya 2 kali, susahnya sekali. Karena setiap kesulitan itu diapit dengan 2 kemudahan. Ini namanya usri yusra. Ini namanya usri yusra. Jadi satu kesulitan itu diapit sama 2 kemudahan. Hidup ini gampang sebenarnya, gampang sekali, mudah sekali. Kalau tahu kuncinya, ya tahu kuncinya. Kira-kira nih kalau ada ini bocor saja kayak gini. Kira-kira nih kalau ada lemari yang digembok, dan lemari itu berisi semua keinginan yang kita mau. Kita mau mobil, ada di situ. Kita mau rumah, ada di situ. Kita mau uang, ada di situ. Ini lemari yang digembok. Kira-kira apa yang pertama kali kita pikirin? Isi lemari apa kuncinya? Selanjutnya apa yang kita pikirin? Isinya. Kita pikirin isinya. Lalu gimana caranya dapetin duitnya? Gimana cara biar bisa punya mobil? Kita terlalu mikirin isinya, gitu. Makanya hidupnya jadi susah. Orang digembok kok isinya. Cari dulu kuncinya. Fokus pikirin kuncinya. Kira-kira yang ngasih rezeki itu siapa? Selain Allah ada lagi nggak? Ada. Bos. Ya ada Allah. Bos apa? Tapi yang kita pikirin apa? Bos apa? Bosnya yang kita pikirin, kerjaan yang kita pikirin. Harusnya cari sumbernya, sumber itu dari mana, itu yang dicari. Itu kan kehidupan. Jadi kita nyari kuncinya. Kira-kira kalau ada masalah berat, kita cari solusi atau kita cari Allah yang selama ini secara normal. Hah? Kira-kira yang bisa mengangkat semua masalah siapa? Yang kita bisa nggak menyelesaikan masalah? Yang bisa siapa? Sekarang kita kalau ada masalah, ngapain? Yang dicari apa? Solusi terus. Makanya kita ruwet, ya kan? Ruwet. Iya, solusi yang dicari bukan. Awalnya cuma kita doang. Sudah mentok, tahu. Makanya kita hidup ruwet, tidak rumit hidupnya. Susah hidupnya. Karena nggak tahu artinya. Kita menganggap hidup ini sendiri-sendiri gitu. Enggak, hidup ini ada yang ngatur. Enggak sendiri kita. Hidup ini ada yang ngatur. Semuanya diatur mulai dari rezeki. Apalagi semuanya. Bahkan pohon jatuh pun tidak ada pohon jatuh pun atau daun pohon yang jatuh ke muka bumi ini kecuali memang atas izin Allah semuanya. Jadi itu kita harus cari kuncinya dulu. Kita harus cari kuncinya. Nah, kunci yang pertama nih, yang harus kita miliki supaya kita bisa buka semua yang susah-susah, semua yang sulit-sulit. Pertama kuncinya hidup. Ini harus kita punya nih, jadi kita enteng. Karena hidup ini udah saya bukti. Pertama hidup. Jadi kalau kata di Sofi Buari ini, sebaik-baik umat adalah, ini kata Rasulullah bersabda dalam Sofi Buari, sebaik-baik umat adalah pada masanya. Kemudian setelahnya, itu sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat yang pertama ialah pada masaku, pada masa Rasulullah. Umat terbaik kedua pada masa sahabat.
pada masa tabiin, setelah Rasulullah dan sahabat berarti tabiin. Umat terbaik ketiga setelah tabiin, tabiin, para ulama. Itu dikatakan umat terbaik. Makin kesini kita makin mundur kita. Udah terbukti mundur. Makin kesini, makin beratus-ratus tahun makin mundur dari kiamat mundur. Ibadahnya beda, motivasinya beda. Kita bisa jadi umat terbaik, bisa. Caranya gimana? Ikuti. Umat terbaik adalah pada masaku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Kita bisa jadi umat terbaik kita. Caranya ikutin para sahabat, ikutin setelahnya. Kita jadi umat terbaik. Karena apa? Siapa itu umat terbaik? Kalau di surah At-Taubah, orang-orang yang terdahulu lagi bersama-sama masuk Islam, di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi kunci pertama ridho. Kita jadi umat terbaik. Ridho. Kita belajar dari umat terbaik dari kaum Muhajirin dan Ansor ini. Kaum Muhajirin dan Ansor ini jadi umat terbaik. Sudah dibuktikan dengan hadis. Kenapa dia bisa jadi umat terbaik? Karena kuncinya ridho. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi kuncinya, jadi ridho itu bukan cuma satu arah. Ridho itu dua arah. Kita ridho sama Allah, Allah pun ridho sama kita. Selama ini yang kita pikirin, kita kan hanya cuma mencari keriduan Allah. Kita cuma mencari keriduan. Kita lupa, kita juga harus ridho sama Allah. Lupa kita. 100% lupa. Kita cuma mencari keriduan Allah. Sholat untuk mencari keriduan Allah. Satu untuk mencari keriduan Allah. Acara ini untuk mencari keriduan Allah. Tapi yang kita lupain itu fatal banget. Harusnya dua arah, tapi kita satu arah. Kita juga harus hidup sama Allah. Itu umat terbaik, umat yang dijanjikan nama Allah di surat At-Taubah. Allah hidup kepada mereka dan mereka pun hidup kepada kita. Di samping kita mencari keriduan Allah, kita juga harus hidup sama ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Harus hidup. Dulu saya masih nggak punya duit. Saya pengen banget sedekah. Kebetulan saya tinggal 500 perak. Saya kasih cuma minta 500 perak. Ya taruh. Dia malah protes. Mas, yang benar aja. Masih duit 500 perak. Dilempar ke saya. Kira-kira bagus ya? Itu kita itu gambaran kita. Kita lagi terus rezeki. Ya Allah, ini terus begini, protes juga. Dari itu, lempar. Allah memberikan sesuatu, kita lempar. Kita jangan menerima pemberian Allah yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk kita terima semua. Mau yang baik, mau yang buruk. Karena yang buruk itu versi kita. Versi kebodohan kita. Kita nggak ngerti. Versinya Allah itu baik. Versinya Allah baik. Gak mungkin Allah ngasih sesuatu yang buruk-buruk. Gak mungkin. Buat apaan Allah ngasih yang buruk-buruk? Kira-kira Allah ada kemungkinan nggak
Kira-kira Allah ada kemungkinan nggak untuk mencelakakan hamba-hambanya? Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin Allah mencelakakan hamba-hambanya, nggak mungkin. Itu baik. Karena kitanya yang bodoh, karena kitanya yang... Saya pengen bilang loh. Yang bodoh kita nggak ngerti, kita dikasih sakit, ngomel-ngomel. Apalagi yang sekolah-sekolah nggak lulus, ngomel-ngomel. Ya Allah, saya kan udah rajin nih. Nggak terima. Sedangkan dia pengen kehidupan dia diridhoi Allah. Dia cuma pengen mencari keridhaan Allah aja. Nggak imbang, nggak adil. Nggak adil. Kita pengen diridhoi sama Allah, tapi kita nggak ridho, lupa kita. Kita juga harus ridho sama Allah. Semua baik. Itu si Allah baik. Nggak mungkin Allah mencelakakan. Nggak mungkin. Yang kita bersama ridho. Kita harus punya ini. Dan ridho itu harus dua arah. Kira-kira tujuan hidup kita di muka bumi ini untuk apa? Untuk apa kita? Hidup di dunia ini untuk apa? Untuk beribadah. Tidak bisa kan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Itu betul. Tapi untuk apa kita beribadah? Untuk apa? Allah nggak butuh ibadah, nggak butuh. Seluruh makhluk di muka bumi ini saat beribadah sama Allah nggak akan menambah kekuasaan Allah. Seluruh makhluk di muka bumi bermaksiat semua kepada Allah, nggak mau beribadah semua kepada Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Allah nggak butuh. Kita disuruh beribadah untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari keridhaan Allah. Ibadah untuk mencari keridhaan Allah, memang buat apa? Jadi tips dan triknya untuk mencari keridhaan Allah, beribadah. Kalau kita beribadah sama Allah, kita diri dulu. Kalau kita nggak beribadah, Allah betul. Jadi itu kan harus dua arahnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Cara mendapatkan ridho dari Allah ibadah. Tapi kan bagaimana barang harus ada dua arah. Gimana supaya kita ridho sama Allah? Dan ridho sama semua keputusan Allah. Ridho sama semua ketetapan Allah. Nah, jadi so. Ayo yang kedua ya. Itu yang tadi ridho ya, diberpaham ya. Kita harus mencari keridhaan Allah dan kita juga harus ridho sama keputusan Allah. Yang pertama. Yang kedua, poinnya, jangan marah. Itu poin. Jangan marahnya ada 3 kali. Jangan marah. Kenapa 3 kali? Karena kemarahan itu berlapis. Ada lapisan. 3 kali. Bodohnya. Tahan. Udah bodoh, jelek lagi. Sudah bodoh, jelek, hitam lagi. Polisi kehidupan dua yang marah, jangan marah. Seperti di sini ada hadis waktu Umar bin Khattab lagi berkumpul bersama Rasulullah, ada suku Badui langsung tiba-tiba memaki Umar.
wahai Umar, kamu bikin ini. Umar tahan diri. Umar tahan diri, terus Umar melihat ke Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Terus suku Badui untuk yang kedua kalinya memaki-maki Umar. Umar tahan. Rasulullah makin lebar. Makin senang Rasulullah. Terus yang ketiga kalinya suku Badui masih yang maki-maki. Lebih pedas dari mati yang pertama, yang kedua. Umar bangun karena langsung pengen megang kerja pengen di ini kan Umar kan disuci banyak. Umar berdiri, langsung Rasulullah pergi tinggalin Umar. Terus Umar ngejar Rasulullah. Umar ngejar, nanya, ya Rasulullah, kenapa kamu pergi? Terus kata Rasulullah, Umar, waktu kamu dimaki sama orang itu, Badui, waktu kamu nahan marahmu, aku melihat rombongan para malaikat itu ini kan. Aku melihat rombongan para malaikat datang menghampiri dan menaungi Umar. Makanya aku tersenyum. Rasulullah melihat itu. Jadi kalau kita pengen marah, kita tahan. Kita yakin bahwa malaikat menaungi. Karena bisa dilihat, coba misalkan ada suami yang tahan marah, suami yang sabar, istrinya ngomong-ngomong, suami tahan. Indah. Karena dinaungi malaikat jadi indah. Karena keindahan itu Rasulullah tersenyum. Beda sama orang yang marah. Makanya melotot dari malaikat udah jelek. Karena dari malaikat menaungi. Terus yang kedua kata Rasulullah, waktu dia tahan marah yang kedua, malaikat yang kedua tadi kan yang pertama udah naungi. Terus ada rombongan malaikat yang kedua lebih banyak lagi dari yang pertama menaungi Umar. Makanya aku makin lebar karena kata Rasulullah itu pemandangan yang indah yang pernah aku lihat. Kata Rasulullah itu pemandangan yang indah. Jadi orang yang marah itu dinaungi yang indah. Ya kita bisa lihat dengan wajahnya yang bagus. Terus kata Rasulullah, waktu suku Badui itu memaki kamu untuk yang ketiga kalinya, kamu bangun, terus seluruh malaikat yang ada di situ, kata Rasulullah, kabur meninggalkan Umar, dan aku pun pergi meninggalkan kamu. Jadi udah gak indah lagi Rasulullah dengan berdiam. Karena apa yang terjadi? Kalau malaikat sudah menaungi, apa yang terjadi? Setan masuk. Itu jelek. Setan masuk. Jadi kunci yang kedua, jangan marah. Usahakan apapun gitu. Jangan marah. Yang pertama hidup itu harus dua arah, tapi yang kedua jangan marah. Ada tips and triknya. Yang seperti tips and triknya jangan marah. Kalau ini kata Rasulullah, jadi kalau kamu ingin marah, ketika kamu marah dalam keadaan seperti hendaklah kamu duduk. Itu bisa meredam marah. Kalau kita lagi berdiri pengen marah sama orang, duduk. Ini kata Rasulullah. Kalau kemarahanmu belum reda juga, hendaklah kamu berbaring. Kalau kita pengen marah dalam keadaan sendiri, kita duduk. Kalau masih marah juga, kita berbaring. Itu triknya ala Rasulullah. Kalau berbaring masih marah juga, tidur. Masih marah juga, mendingan kabur aja deh. Daripada bikin rokok. Lanjut lagi. Terus jawab.
kunci kehidupan yang ketiga, ini penting juga. Pentingnya ini tips and triknya supaya doa kita diijabah. Semoga ini tips and triknya ini yang ketiga ini. Tinggikan Allah setinggi-tingginya, sesanggup engkau meninggikan Allah di hadapan makhluk. Tinggikan Allah setinggi-tingginya, sesanggup kamu bisa meninggikan Allah di hadapan seluruh makhluk. Tinggikan Allah. Terus rendahkan diri kamu serendah-rendahnya yang kamu mampu. Rendahkan diri kamu di hadapan Allah. Jadi kita pertama tinggi Allah setinggi-tingginya, sanggup kita meninggikan Allah di hadapan seluruh makhluk. Tinggikan Allah sama dengan tinggikan. Subhanallah. Allahu Akbar. Rendahkan diri kamu serendah-rendahnya di hadapan Allah. Sesanggup kamu merendahkan diri kamu. Rendahin diri, rendah di hadapan Allah. Tapi bukan di hadapan makhluk. Kita jangan rendah di hadapan makhluk. Jangan rendah, jangan minder. Itu penyakit. Minder, rendah diri sama makhluk itu penyakit, nggak bagus. Kalau kita merendah di hadapan Allah, itu bagus. Jadi kalau kita pengen berdoa, ini kuncinya supaya doa kita dikabul. Tinggi dulu Allah. Ya Allah, Kau Maha Baik, hamba dikasih nikmat sama Kau ya Allah dari awal sampai sebesar ini. Tolong tambah lagi ya Allah. Tinggi dulu Allah. Tinggi dulu. Ya Allah, gak ada yang bisa mengabulkan doa saya kecuali Engkau ya Allah, karena Kau Maha Kuasa. Engkaulah pemilik langit dan bumi. Engkau pemilik kota Mekah dan Madinah ya Allah. Ambil saya, anak suci. Ini Allah. Saya sudah 7 kali umroh. Jarak sampai 20. Saya doa ini. Ya Allah, Kau pemilik pintu kota Mekah dan Madinah. Pendekkanlah jalan antara saya, kota Mekah dan Madinah, sehingga saya bisa mengunjungi Rasulmu di kota Madinah. Dan saya bisa sujud betul di depan Pak. Itu saya minta dipendekin ya. Enggak minta duit saya. Minta duit. Minta dipendekin ya. Karena saya juga kurang apa doa-doa bahasa Arab. Doa sendiri aja. Pengennya apa? Sebelumnya tinggiin dulu. Tujuan terakhir saya, anak saya baru 4 tahun, kedua orang tua saya, kedua mertuanya berangkat. Dan alhamdulillah saya minta terus sama Allah setiap bulan Ramadan, full bulan puasa ada di Mekah, full bulan puasa di Lebaran bersama. Allah pemilik kota Mekah dan Madinah. Makanya saya bingung ya, harusnya nih orang Muslim itu nggak ada yang miskin, harusnya orang Muslim nggak ada yang miskin. Kenapa nggak ada yang miskin? Karena dia punya Tuhan dan Tuhannya pemilik langit dan bumi. Tuhan itu kaya raya, kaya banget. Harusnya nggak ada orang miskin. Makanya saya heran kok ada ya orang Muslim yang miskin. Bingung deh. Harusnya nggak ada harusnya. Kenapa bisa kayak gitu? Bisa ada orang miskin padahal Muslim. Karena dia jauh dari Tuhannya, jauh dia.
kayak seperti ini. Kira-kira kalau pengen masuk surga, pengen barisan depan atau pengen barisan belakang? Hah? Semua orang pengen barisan depan. Tapi ketika Allah manggil, ayo kita menuju kebahagiaan. Hayya al-falah, 2 kali. Iqamah 2 kali. Hayya al-falah. Ayo kita menuju kebahagiaan. Ayo kita menuju ketenangan. Ayo kita menuju surga. Kata Allah. Di masjid berapa? Hampir semua masjid. Apalagi subuh. Mana yang katanya pengen paling depan surga, mana? Pengen surga, mau barisan depan atau belakang? Lupa. Ayo kita ke surga melalui ajaran. Ayo kita menuju kemenangan. Ayo kita menuju kebahagiaan. Jadi saya bingung, apa yang orang cari? Bingung. Jadi gitu, apa namanya? Ketika tinggikan Allah tinggi-tingginya di hadapan makhluk tinggi. Oh Tuhan gue nih, pemilik langit dan bumi, awas teman-teman. Tinggi. Dan sedangkan kita merendah-rendah, apalagi dalam berdoa. Allah, dosa saya sebesar gunung ya Allah. Dosa saya sebesar gunung. Kira-kira dimaafkan ya? Alhamdulillah, rendahin. Ya Allah, kayaknya deh, kayak apa ya? Waktu Nabi Adam turun ke bumi, diusir kan Nabi Adam ke bumi. Apa yang Nabi Adam lakukan? Merendahin diri. Aku salah. Karena kalau kita udah meninggikan Allah dan merendahkan diri kita, nanti itu kita dapat fakta yang sebenarnya bahwa Allah itu maha tinggi dan kita rendah sekali. Makanya begitu. Nabi Adam bertubuh Rubbana Dullana Anfusana. Ya Allah, saya banyak dosa nih. Aku dia. Terus Nabi yang dimakan dan Taus makanya. Nabi itu apa waktu dimakan ikan paus? Nabi itu apa? Sebenarnya kerja kabur. Akhirnya dimakan ikan hiu, ikan paus ya, ikan paus. Doanya apa sih? La ilaha illa anta. Ini dulu Allah. La ilaha illa anta. Sehingga kita ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka. Engkau maha suci ya Allah. Ini dulu. Ini triknya buat berdoa. Triknya. Ini kuntu minal zalimin. Sesungguhnya hamba termasuk orang-orang yang aku ingin apa dulu, yang kedua ngaku ijabah itu, karena nanti faktanya begitu sesuai kalau berfakta ada konflik, makanya ada ini udah ya kan? Kita tutup dulu waktu masalah Allah manggil. Baca kita tutup dengan hamdalah dulu. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjalannya acara dengan karena tersenyum dan pas dengan azan zuhur ya, alhamdulillah. Kemudian terima kasih banyak atas motivasinya yang diberikan kepada kita semuanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua, terus kita bisa menjalankan apa yang telah nanti apa yang telah dipaparkan oleh Ustaz kita, dan itu apa namanya sebagai bahan buat kita tadi menerangkan bahwa setan dengan kita kabar mana, terus dan lain sebagainya yang tadi kita dapatkan. Semoga selalu kita mendapatkan ridho Allah, ridho Allah, dan kemudian juga kita bisa berjuang terus untuk melawan, karena setan musuh yang nyata bagi kita semuanya. Tentunya dengan acara ini kita ada satu hal yang saya lupakan, tapi belum terlupakan karena alhamdulillah dengan kegiatan ini ada beberapa surprise ya untuk kita semuanya, tentunya yang dapatkan rezeki nanti sudah dapat akan kita langsungkan sekarang saja untuk menyingkat waktu. Yang pertama mungkin surprise yang pertama apa kita ada? Nah ini ya, kalau Google akhir mungkin ya. Siap-siap aja. Surprise yang pertama mungkin dari Bapak. Jadi ayo aja. Ya, 5 mungkin satu satu 5 peserta. Yang pertama ini yang keluar ini ya. Yang 3 yang terakhir.